Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliku ila zillin zi syalashi syuaib. Pergilah menuju naungan. Keterangannya adalah asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Jadi setelah ayat sebelumnya, pergilah menuju apa yang dahulu kamu dustakan. Pergi kemana? Yaitu pergi menuju api neraka yang memiliki 3 cabang. Beberapa tafsir ini mengatakan bahwa naungan itu semacam asapnya saja, belum apinya. Adalah di sebelah kanan, kiri, dan atas kita. Kenapa tidak perlu menjelaskan tentang yang di belakang? Karena di belakang sudah dipastikan bagi mereka itu adalah pemilik kitab-kitab sijin, kitab-kitab keburukan mereka. Mereka tidak mampu lagi untuk menuju ke belakang karena didorong oleh keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kejahilian mereka semasa hidup. Karena kalau tidak ada kitab sijin itu, pasti mereka maunya lari ke belakang, sudah tidak bisa lagi. Karena kitab sijin itu yang mendorong mereka menuju ke neraka. Mau tidak mau, dengan argumen macam manapun, sudah tidak bisa ketika keadilan Allah dipastikan di sana. Hakmu adalah di neraka. Meskipun Allah sudah menerangkan, banyak yang berteriak, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Namun ketika keadilan ilahi dipastikan hadir pada saat itu, 100% bukan keadilan di bumi semacam ini yang hanya tidak di mata Allah, tidak sampai 1% kau menerima keadilan di muka bumi. Keadilan itu mustahil akan terjadi di bumi. Meskipun kau sudah merasa mencapai keadilan, bahkan seorang penjahat pun akan merasa dijalimi di sini, kan luar biasa. Bahkan seorang genosid, bahkan seorang perampok, bahkan seorang pembunuh apapun itu, bahkan terkadang masih merasa dijalimi di sini. Namun di sana sudah tidak bisa lagi, karena 100% segala kebaikanmu, keburukanmu, kejahatanmu akan dibalas sebesar biji ataupun akan Allah balas. Bahkan karena kebaikannya, Allah memastikan penghuni neraka bisa saja akan masuk surga karena mungkin doa, karena mungkin ada sesuatu yang bagi manusia itu suatu hal yang biasa, namun di mata Allah itu bisa menyelamatkan mereka sehingga mereka masuk surga. Kan banyak cerita-cerita bagaimana seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing, bagaimana seorang pemuda yang biasa-biasa saja dalam hal beribadah pun dalam hal bermaksiat, namun hanya karena menyelamatkan seorang kucing dari kedinginan dipindahkan ke dalam tungku yang dekat sehingga kucing itu menjadi hangat. Lalu bagaimana seorang perampok yang sangat sadis ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongannya, lalu diserahkan seluruh hasil rampokan itu kepada dia. Itu 31 contoh yang sering banyak diuraikan oleh para ulama manapun itu, baik Sunni maupun Syiah. Bisa saja akan memasuki surga, namun ketika engkau memiliki hak atas surga, meskipun engkau penyembah bulu babi sekalipun, meskipun engkau penyembah tai kucing sekalipun, kalau hakmu di surga Allah tidak akan mengganggu gugat. Meskipun engkau kafir yang sangat kafir, tidak percaya Muhammad, tidak percaya Al-Quran, tidak percaya Islam, ketika hakmu di surga, ya sudah masuk surga. Itulah apa yang dikatakan Imam Ali, orang kafir bisa masuk surga karena kebaikannya. Meskipun susahnya, meskipun sulitnya seperti keledai yang ingin masuk lubang jarum. Karena mereka tidak tahu tahap-tahap bagaimana bentuk pengisapan Allah. Kita ketika memasuki sesuatu yang dulu kita ingkari namun kita baik, kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tidak seperti orang Islam mengerti, paham step-stepnya bagaimana dari alam barja, dari sejak hari pengisapan sangkakala 1, sangkakala 2,
bagaimana berbarisnya ruh-ruh para nabi, berbarisnya tentara-tentara marah malaikat Allah. Ketika engkau melihat nabimu itu nabiku, sangat beruntunglah engkau pada saat itu. Bagaimana tertawanya para penduduk surga yang diaminkan oleh Allah melihat para penduduk neraka. Sekaligus Allah berkata, benarkan apa yang telah aku ancamkan kepada mereka? Sekarang mereka telah mendapat balasan. Jadi sekali lagi, memang Islam agama din inna lillahi indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Memang benar, kita harus yakini itu, kita harus fanatik dalam hal itu. Namun justru karena kalimat itu tanggung jawab kita juga besar, bukan kecil. Sesungguhnya aku tidak pernah merisaukan Al-Quran pada saat Rasulullah mencapai titik kulminasi, titik puncak, bagaimana janji Allah sudah ada di hadapan mata, kemenangan yang dia raih. Sesungguhnya aku tidak merisaukan Al-Quran sampai akhir zaman. Namun yang aku risaukan adalah bagaimana umat-umatku dulu bisa mengamalkan Al-Quran atau tidak. Itu kuncinya, sulitnya. Karena dia tahu bagaimana hasutan Laratullah itu luar biasa. Seperti semut yang berjalan di gelapnya malam. Tidak tahu itu bagaimana dosa kita yang kecil menjadi kebiasaan. Makanya senantiasa selalu berusaha untuk bertobat. Makanya banyak ulama mengatakan banyak orang yang masuk surga itu hanya karena faktor keberuntungan. Hanya karena faktor keberuntungan. Maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, terus saja sepanjang hidupnya, dan kebetulan dia meninggal ketika dia sedang bertobat. Hampir itu bisa dipastikan 60-70% itu hanya orang yang beruntung. Karena kasih sayang Allah itu lebih panjang tangan kanannya daripada tangan kirinya, daripada azabnya. Sekali lagi ini dikatakan di dalam surat Al-Musalat yang sedang kita bahas. Kita kembali ke laptop. Mereka pergi menuju naungan asap api neraka yang memiliki 3 cabang, dari kanan kiri mereka dan dari atas mereka. Mereka tidak bisa lari lagi karena mereka mendustakan hukuman mereka kelak, karena hinaan mereka, lecehan mereka, ledekan mereka kepada Al-Quran. Ini kan hadir karena ketika Muhammad sudah tidak bisa berkata-kata lagi, akhirnya Allah yang mengirimkan Al-Quran memastikan pelecehan kepada Nabi Muhammad pada saat itu, hinaan kepada Nabi Muhammad saat itu, pencemoohan kepada Al-Qurannya Muhammad pada saat itu, nanti Allah akan balas. Dan sebagai pelajaran untuk umat-umat yang akan datang, Allah sudah membela dirinya sendiri dengan kata-katanya. Jangan kita merasa diri sebagai tangan Allah berhak untuk menghakimi seluruh manusia. Memang Zionis itu luar biasa jahanam. Luar biasa jahanam. Namun memang sudah seperti itu kodrat orang Yahudi itu. Nanti ditumpas, maju lagi, sombong lagi, ditumpas, maju lagi, sombong lagi, ditumpas, maju, sombong lagi, ditumpas, maju, sombong. Memang sudah seperti itu kodratnya, di dalam Al-Quran juga dikatakan. Bertingkah lakulah sesuai dengan apa yang ingin engkau rasakan. Ketika engkau mendapatkan tingkah laku yang tidak baik dari Zionis, lakukan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Jangan dilebih-lebihkan, nanti kau akan melampaui batas. Akibatnya kau akan membenci seluruh umat Yahudi, padahal Yahudi juga banyak yang baik.
Alhamdulillahirabbil alamin.